Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aries, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang saat ini tuh sedang terputus koneksi dengan pasanganmu. Kalian sudah tidak chattingan lagi, teleponan lagi, atau ketemuan lagi untuk sudah di beberapa waktu belakangan hari ini ya. Nah, jadi di sini tuh kita akan cari tahu bagaimana sih kondisi batinnya dia terkini kepada dirimu. Oke. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik langsung saja. Mari mulai, ini dia kondisi batin saat terkini kepada kamu. Nah, situ, kemudian ada itu, dan berikutnya ada di situ ya. Kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau Mari bilang gini ya, nampaknya memang keterpisahan kalian untuk di saat ini, apakah ini sudah direncanakan si dia ini ya sesungguhnya. Jadi kayak kalau kamu melanjutkan pun hubungan sama si dia, maka pola untuk putus nyambung itu tuh Mari kok ya besar ya. Ceritanya itu tuh ada pola putus nyambung. Sebenarnya hubungan ini tuh belum berakhir di saat sekarang ya. Walaupun kamu bilang, Cici Mari kamu sudah sekian minggu Ci ndak komunikasi ya. Dia sudah sekian bulan Ci ngilang dari hidupku gitu ya. Nah, tapi itu tuh Mari lihat hanyalah sebatas masa jeda gitu ya. Hanya jeda sajanya itu di situ. Masih banyak lagi nanti tuh kisah masa depan antara kamu dengan dia, terutama ya kalau kamunya itu tuh ya memang mau lah, kalunya kamu nggak mau yo batal lah pembacaan ini ya. Nah jadi gini, ketika di saat sekarang dia tidak terhubung sama kamu, bukannya dia itu tuh tidak pernah mengingat kamu, tidak pernah merasakan tentang dirimu, masih sering gitu ya, bahkan kalau boleh dikatakan ya setiap hari. Dan kalau Mari lihat informasi tentang kamu masih dia coba itu tuh dapatkan. Jadi masih sering dia itu tuh ngintip kamu gitu ya. Masih sering itu ya, mau tahu kamu tuh udah gimana, kamu tuh sedang apa, kamu lagi sama siapa. Masih mengumpulkan informasi nih ya, masih sering itu tuh ngemata-matain kamu gitu loh. Jadi kalau Mari bilang dia itu tuh ya, terutama bagi kalian yang putus koneksi ini tuh karena dia tiba-tibanya dia ngilang, tiba-tibanya dia jauh, berjarak, bilang putus gitu ya. Nah terutama karena dia yang melakukan hal itu, maka dia juga lah yang paling intens di sini ya untuk dapetin kabar tentang kamu gitu loh. Nah jadi kayak kamu masih di bawah radarnya dia, kamu masih di dalam radarnya dia, masih gitu loh. Dan rasa-rasanya dia memang kayak dengan sengaja ya, seneng dia dalam hubungan yang tidak monoton gitu ya, yang bersama terus gitu ya. Jadi kayak ada dapat dia sensasi hubungan ini tuh sebentar tuh berjarak, sebentar mendekat gitu ya, sebentar ada, sebentar tiada gitu. Suka dia dengan keadaan yang seperti itu loh. Jadi ya bisa aja kamu nggak menikmati ya suasana putus koneksi ya, kamu bisa aja nggak suka gitu. Tapi kalau dia suka gitu loh. Jadi kalau ini adalah pengalaman kali pertamanya kamu putus koneksi dengan si dia, maka bisa Mari pastikan masih akan ada pengalaman-pengalaman kali berikutnya dengan orang ini. Nah situ loh. Jadi dia kayak tahu aja dia, ini tuh asik, ini tuh seru gitu. Ini tuh belum berakhir, tahu aja dia itu. Karena masih ada tuh memang kepedeannya dia ya untuk datang lagi sama kamu. Nah, situ tuh. Jadi mungkin dia tuh juga seneng dengan aktivitas pengejaran. Masih seneng dia dengan aktivitas pengejaran.
Jadi kan kalau kalian itu tuh diem-dieman sekarang, entar dia datang untuk ngejar kamu gitu ya. Atau entar juga kamu datang ngejar dia. Oh, seneng, suka dia. Yang model-model kayak gituan, suka. Itulah. Apalagi gini ya. Kalaulah hubungan kalian ini tuh memang sempat di situ tuh kamu agaknya ngomong lebih serius ke si pasangannya kamu ini, ya. Misalnya kamu ada menggambarkan tentang masa depan sama dia, kamu ada obrolin tentang pernikahan gitu ya, atau mungkin kamu tuh sempat kayak minta pertanggungjawaban dari dia gitu ya, supaya menjalani hubungan ini tuh lebih baik lagi gitu. Nah, jadi mari lihat kayaknya obrolan serius seperti itu bisa aja ini bikin dia ketakutan ini sebenarnya. Gitu ya. Walaupun mungkin bisa aja dia itu tuh kayak duluan yang mancing-mancing. Dia yang duluan ngomongin tentang pernikahan misalnya ya. Tapi ketika dia melihat respon dari pancingannya dia, ya kamu kayak bilang, iya ya nanti kita merit apa di bulan 12 aja. Aku persiapin ya biar kamu bisa segera jumpa sama ibu bapak. Contoh aja nih, contoh aja ya. Wah, dia lihat, ih, kamu serius banget gitu. Bisa itu tuh dia takut. Jadi kayak ada juga di situ tuh semacam isu ya dari si pasangannya kamu ini tuh perihal komitmen gitu loh. Jadi kayak ada rasa ngeri kalau dia berkomitmen lebih terikat lagi kepada kamu, itu tuh akan menjadi beban bagi dia gitu ya, dan dia nggak mau. Jadi nampaknya kalau dengan seseorang ini ya nggak perlu pun diceritain tentang persiapan masa depan, tapi sebenarnya orang ini tuh bisa itu tuh jauh lebih tenang ngadepin menjalani hubungan kalian ini. Itu loh, dia ini takut beban. Jadi kalau kamunya misalnya ya, kamu itu tuh harus ya begini begitu ke aku, ini beban bagi dia. Bisa ngeri dia tuh, bisa ngeri. Padahal memang begini, kalaupun kamu nggak ngomong ya, kamu ingin begini dan begitu dari dia, apakah cepat atau lambat dia paham harus melakukan seperti apa yang diam-diam kamu maui dalam hatinya kamu? Maka jawabannya Maria adalah iya. Iya. Cepat atau lambat pasti dia ngeh itu. Maunya kamu seperti apa? Inginnya kamu kayak gimana? Gitu. Ngeh dia itu. Tapi memang butuh waktu. Enggak yang kayak misalnya nih, kamu pengen dinikahi sama dia. Terus dianya itu tuh segera mewujudkan ya mimpinya kamu supaya segera dilamar sama dia. Memang dia bukan kayak gitu. Butuh dia untuk persiapan demi persiapan, persiapan demi persiapan. Itu. Di sana ya. Tapi yang perlu diapresiasi adalah ada usahanya. Itu aja dulu. Ada usahanya. Kalau kamu nggak minta-minta, dia tuh taunya tuh memberi. Gitu. Ya, tahu dia. Nah, atau mungkin kalau kamu meminta sesuatu kepada dia, caranya itu tuh mungkin agak dirubah sedikit. Gitu lah. Nggak boleh secara eksplisit. Agak-agaknya bersayap-sayap gitulah kalau ngomong. Karena bisa dianggap itu tuh seperti tuntutan. Ya, kalau kamu ngomongnya itu tuh secara langsung ya, blak-blakan gitu. Bisa dianggap itu tuh sebagai tuntutan. Dan selayaknya manusia ya, dia itu tuh kan manusia tuh enggak mau ya dibebani. Gitu. Nah, jadi enggak usah heran kalau begitu kamu ngomong agak serius, dianya hilang. Dianya menghindar. Itu. Tapi kalau dari kesadaran dirinya, ya tahu kok dia itu. Dia harus berinvestasi dalam hubungan sama kamu. Gitu loh. Dia harus banyak memberi kepada kamu. Di sana tahu dia tuh. Tapi itu jangan diminta, itu prinsipnya dia. Jangan diminta. Tunggu aja sampai kapan waktunya dia memberi. Gitu ya. Apalagi ya itu tadi ya. Kalau mintanya itu tuh terang-terangan. Kalau minta sesuatu pandai-pandai kamu nih ngomong.
gitu ya. Jangan kayak bikin dia itu tuh merasa bahwa dia sedang diburu, dia sedang dipaksa untuk memberikan gitu. Itu menjadi hutangnya dia sama kamu gitu. Jangan sempat dia dapat kesan yang demikian gitu. Ya mungkin kalau kalian itu sudah cukup lama bersama, kayaknya kamu udah tahu ini kan. Karena Maria lihat investasinya dia juga dalam hidup relationship dengan kamu itu tuh udah cukup banyak ini ya. Setidaknya cukup banyak menurut tolak ukur dia ya. Nah katakanlah misalnya, ya kan ada tuh orang 50.000 tuh udah banyak. Tapi ada beberapa orang menganggap 500.000 masih sedikit. Kan gitu ya. Nah kalau dia, ya itulah. Kalau dia merasa bahwa investasinya dia di hubungan dengan kamu, ya nggak kurang-kurang juga sih gitu loh. Oke memang stylenya dia nge-treat kamu bukan kayak Raffi Ahmad memperlakukan istrinya gitu ya. Tapi dari sisi tolak ukur hidup dia pribadi, pengalaman hidupnya dia, wah dia udah ngasih lumayan untuk kamu. Ngasih waktu, ngasih tenaga, ngasih material bahkan. Bisa yang seperti itu ya. Gitu loh. Nah, makanya itu kata Mari tadi, kalaupun kamu tidak meminta apa yang kamu inginkan, ya, cepat atau lambat, hal itu tuh akan dia wujudkan itu, akan dia kasihkan itu sama kamu. Nah, di sana. Jadi takut dia, mungkin ya bisa aja punya pengalaman seumur hidup ya, bahwa dia ditekan sama orang tua punya harapan ini itu gitu ya. Nah, jadi itu membangkitkan traumanya dia. Dengan harapan-harapan dari orang lain untuk dia, berarti artinya dia itu tuh terbebani di sana. Nah, bisa di situ ya terungkap apa yang menjadi trauma dari si pasangannya kamu ini, gitu loh. Ya. Dan ya kalau sampai saat sekarang ketika kamu menyaksikan video ini, dia masih memilih untuk diem dari kamu, entar aja dia nanti tuh nongol lagi kok. Nongol lagi. Karena kalau di batinnya dia tentang kamu itu tuh ya masih kuat. Gitu ya. Ya memang dia bisa aja butuh di saat sekarang itu tuh masa untuk menghindar dulu dari kamu. Gitu. Tapi ini temporer. Gitu loh. Ini bakalan lama-lama. Gitu ya. Dia juga kayak gak kuat juga sih kalau tanpa kamu. Nggak ada juga planning seseorang ini tuh mau ninggalin kamu, nggak ada nih. Nggak ada. Gitu ya. Hanya saja dia memang bisa bertahan dalam durasi sekian minggu diem-dieman sama kamu. Memang bisa kuat dia tuh, mampu dia tuh. Itulah. Tapi kalau untuk katakan lama banget gitu ya, enggak lah. Pokoknya enggak tahu lah Mari kalau untuk urusan durasi waktu ya. Tapi yang jelasnya segera setelah kamu menyaksikan video ini, cilupba lagi ini tuh dia sama kamu. Cilupba. Itulah. Jadi itu poinnya, bahwa setiap ada masa berjauhan antara kalian berdua, kalau dari signalnya dia, itu tuh hanyalah jeda. Gitu. Jadi mana tahu kamu sedang lagi galau-galau nih, apakah ini hubungan akan berakhir, karena dianya itu tuh udah gak inget lagi sama aku, dianya udah gak mau lagi sama aku. Hentikanlah ya kawan kegalauannya kamu ya. Orang ini belum pergi, orang ini tuh belum kemana-mana, dia masih ada, hanya dia sedang menunggu waktu ya, kapan dia rasa masa aman untuk ngedeketin kamu, gitu. Nah bahkan kalau misalnya masa diam-diaman ini tuh karena dirimu, ya kamu yang kayak udahlah aku ini udah males banget lihat dia, terus kamu blokir dia misalnya, kamu minta pisah dari dia misalnya, dan sebagainya lah gitu ya. Nah dia itu tuh boleh tuh yang kayak, oke, aku terima omongannya kamu, tapi aku nggak mau lakukan ya. Nah gitu dia tuh. Nah contoh lah, misalnya kamu bilang, tinggalkan aku nggak mau lagi sama kamu. Oke, silakan kamu ninggalin aku, tapi aku akan kejar kamu lagi gitu. Ya, kamu blokir dia. Baik, biarin aja dulu. Kamu blokir aku katanya. Ntar juga aku akan temukan cara kok, kayak gimana biar kamunya itu tuh mau buka blokirnya kamu. Ah, situ dia pede. Gitu ya, pede banget dia bahwa hubungan ini tuh
belum selesai. Lah, masih bisa dianya itu tuh nge-guide kamu lagi. Ya, kesempatan untuk dia diterima oleh kamu masih terbuka lebar. Kayak diam-diam di situ semacam juga dia tahu ya bahwa ya kamu itu tuh akan terima-terima dia terus ini, gitu loh. Kamu nggak akan kuasa ini kalau hidup tanpa dia, setidaknya sekarang, begitu ya prediksinya dia, gitu. Karena dia juga gini orangnya, dia yakin bahwa dia masih diterima oleh kamu, karena dia ada kontribusinya. Kalau dia tuh datang dalam hidupnya kamu hanya untuk nyampain hidupnya kamu sendiri, ya mungkin kamu gak bakalan mau dong ya menerima benalu dalam hidupnya kamu, ya menjadi induk semang bagi egonya orang. Ya kamu kan gak mau. Tapi kalau menurut dia, setidaknya dia bisa bikin kamu ketawa, dia bisa bikin kamu merasa disayang, dia bisa bikin kamunya itu tuh merasa bahwa kamu dicinta, gitu ya. Dia merasa bahwa dia bisa ngasih kamu uang nominal sekian banyak, gitu loh. Jadi kayak ya ada yang mau dia kasih, gitu loh. Ya, dia bukan dalam rangka hanya untuk dikasih, ya, diberi oleh kamu, ngambil sesuatu dari kamu, gitu. Tapi apa yang dia ambil, ibaratnya itu tuh kayak dia kembalikan juga kok di sana. Jadi dia tahu bahwa kamu nggak akan kemana-mana, gitu ya. Karena dia juga memilih untuk tidak kemana-mana. Maksudnya berakhir gitu ya ceritanya ya, untuk berakhir. Jadi kayak apalagi kalau ini bukanlah masa pertama kali kalian diem-dieman ya. Jadi semacam teringat kepada pengalaman yang lalu, diem-dieman abis itu tuh deket lagi kok, barengan lagi kok, jalan lagi kok, gitu ya, di situ. Jadi kalau kamu tanya sebenarnya orang ini tuh cinta ndak sih Ci ini sama aku? Kalau cinta itu cinta, ada cintanya nih, ada rasa sayangnya ini sama kamu, gitu loh. Walaupun dia tidak selalu mengekspresikan rasa cinta dan rasa sayangnya dia itu tuh dengan baik ya ke kamunya, itu loh. Justru ada masa-masa sepertinya dia kayak nggak peduli sama kamu, gitu kan? Nah di situ. Tapi walaupun dia tunjukin actingnya dia tidak peduli, tapi itu tuh hanya sementara aja, gitu ya. Itu tuh bukan karena ekspresi bahwa cinta itu tuh tidak ada, gitu loh. Ya. Apalagi kan hidupnya orang tuh bukan soal cintaan melulu kan. Ada ya aktivitas yang lain itu tuh harus difokuskan, gitu loh. Di sana kan. Nah jadi tuh kalau batinnya dia ke kamu saat ini nggak ada sedih, nggak ada marah, nggak ada takut, nggak ada resah, kayak ya aku masih cinta, aku masih sayang, aku akan datang, aku akan ngedeketin kembali, seperti itu. Jadi dia lagi baik-baik saja itu di sana. Dan dia pun berharap bahwa kamu juga baik-baik saja di situ, itu loh. Tunggu sampai dia datang lagi kembali terkoneksi sama kamu, gitu ya. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, kemudian energi Aquarius, hadir energi dari Leo di sana, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.